Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo guys, cintaku padamu berlipat-lipat. Bapak Ibu, adik-adik, dan sahabat-sahabat sekalian, shalom dan salam sehat. Kembali lagi bersama saya Frater Handoko, calon imam diosesan Sintang di Redungan Projo Regio Barat. Terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu yang manis. Nah, potongan dari lagu tersebut kiranya menjadi hal yang sangat kontradiksi atau bertentangan dengan kehadiran Yesus dalam Injil hari ini, di mana ketika Yesus membuat mujizat-mujizat yang luar biasa, sangat banyak orang yang percaya kepadanya. Tetapi ada pula yang secara diam-diam melaporkannya kepada orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi kemudian berdebat satu sama lain dan melaporkannya pula kepada mahkamah agama. Keputusan apa yang akan mereka ambil untuk menindaklanjuti perbuatan Yesus ini. Orang-orang Farisi, mahkamah agama takut kehilangan pamor dengan kehadiran Yesus yang sungguh luar biasa, menyembuhkan banyak orang dan melakukan mujizat-mujizat yang tidak biasa pada zaman itu. Hal ini tentu mengingatkan kita dengan realitas zaman kita saat ini. Kita dalam kehidupan beriman, dalam kehidupan bersama, kerap kali juga memiliki
rasa-rasa tersaingi, rasa-rasa iri hati di dalam hati kita. Apakah pamor saya akan turun oleh kehadiran orang lain yang lebih hebat? Sudah lupakah kita dengan kultur bangsa kita sebagai orang-orang yang apresiatif, orang-orang yang sinergitas, bersinergi untuk membangun kerajaan Allah? Mari adik-adik sekalian, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus, mari kita jangan meniru perbuatan orang-orang Farisi dan mahkamah agama yang merasa pamor mereka terancam oleh kehadiran Yesus yang sungguh luar biasa. Mari kita dalam semangat kasih persaudaraan bersinergi, bekerja sama, bergotong royong membangun kerajaan surga. Bagaimana kerajaan surga itu dapat hadir? Kerajaan surga dapat hadir ketika kita memiliki damai di hati. Dengan adanya damai di hati, kita akan memiliki sikap terbuka dan rendah hati untuk menerima dan mengapresiasi kehadiran dan talenta dari sesama kita. Guys, Bapak Ibu, adik-adik dan sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Yesus, untuk menutup permenungan pada hari ini, saya mempunyai sebuah pantun. Pulau Padar sungguh mempesona, tempat sejoli duduk berdua. Bagaimana dengan saya dan Anda? Sudahkah hari ini mengapresiasi talenta sesama di dalam Bapa?